Kaisar bela diri. Bab 21. Segera, Ye Chen berteriak. Secara alami, ini pura-pura olehnya. Meskipun dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh dari api yang sebenarnya, dia lebih dari cukup untuk menahan energi dingin yang sebenarnya. Yang dia pura-pura berteriak kesakitan hanyalah untuk melumpuhkan Wei Yang. Ini gayanya yang biasa, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Segera, tubuhnya mulai membentuk es dari telapak kakinya, dan terus menyebar ke atas. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama tubuhnya akan membeku sepenuhnya. Melihat ini, Wei Yang mencibir. Dia berpikir bahwa akan membutuhkan sedikit usaha untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan ditipu dengan begitu mudah. Dia sangat percaya diri dengan Zen Qi S-nya. Begitu seorang murid kultivasi rendahan direkrut, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia sepertinya telah melihat adegan Ye Chen dirobohkan. Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Wei yang mencibir lagi, dan berjalan perlahan. Melihat Ye Chen membeku, dia tidak repot-repot menggunakan teknik mistik. Mengapa? Para murid di bawah sudah menghela nafas tak berdaya. Di bawah perhatian semua orang, Wei yang berjalan ke arah Ye Chen dan memandangnya dari atas ke bawah dengan main-main. Bagaimana rasanya? Ye Chen pura-pura berjuang, tetapi dia tidak melepaskan diri dari es. Aistruki memang pantas mendapatkan reputasinya. Ia memiliki kemampuan untuk menahan orang. Begitu tubuhnya membeku, sulit untuk memiliki kemampuan untuk bergerak. Secara alami, dia bukan tipe orang seperti ini. Dia memiliki perlindungan tubuh api yang nyata, dan dapat langsung mengabaikan energi sejati es dingin. Selain itu, dia yakin bahwa bahkan tanpa perlindungan tubuh api yang sebenarnya, dengan mengandalkan energi sejatinya yang agung, dia cukup kuat untuk menembus belenggu es. Dia menunjukkan kelemahan saat ini, dan semuanya bersiap untuk serangan balik Wei yang setelah dia melonggarkan kewaspadaannya. Buang-buang waktu untuk bertarung denganmu. Wei yang mencibir, dan mengangkat telapak tangannya saat dia berbicara. Namun, tepat ketika telapak tangannya hendak difoto, seringai aneh melintas di sudut mulut Ye Chen. Tiba-tiba, Wei yang punya firasat buruk. Hanya saja sudah terlambat, Ye Chen yang masih membeku beberapa saat yang lalu, justru bergerak saat ini, dan tiba-tiba mengangkat telapak kakinya. Kamu benar-benar mengabaikan energi es yang sebenarnya. Ada keributan di bawah. Adegan tiba-tiba itu juga membuat mata Wei yang penuh kejutan. Kamu. Karena jaraknya terlalu dekat, karena Ye Chen tiba-tiba menembak, karena Wei yang menurunkan kewaspadaannya, Ye Chen dengan kuat menendang perut bagian bawahnya. Dengan dengusan teredam, Wei yang terhuyung-huyung karena ditendang. Tidak mungkin. Wei yang terhuyung ke belakang, meraung terus-menerus, tampaknya tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang murid dengan energi kental tingkat kedua mengabaikan energi esnya yang sebenarnya, yang benar-benar melebihi harapannya. Tidak ada yang mustahil. Sebuah cibiran mencibir, dan Ye Chen datang seperti singa, tidak memberi Wei yang waktu untuk mengatur napas. Wei yang baru saja menstabilkan sosoknya, dan sebelum dia bisa mengorbankan energi aslinya untuk melindungi tubuhnya, dia ditendang oleh Ye Chen dan terhuyung ke belakang. Kembalilah padaku. Ye Chen mengambil dua langkah dengan cepat, mengulurkan tangannya, melangkah maju dan meraih lengan Wei Yang, dan menyeret mundur Wei Yang terhuyung-huyung ke belakang. Wei Yang kehilangan pusat gravitasinya, dan hendak bereaksi, tetapi menemukan bahwa kakinya telah meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya diayunkan dalam lingkaran besar oleh Ye Chen yang kokoh. Ledakan. Dengan suara keras, Wei yang dibanting ke platform pertempuran oleh Ye Chen, dan seluruh platform pertempuran dihancurkan oleh tubuhnya. Engah. Wei yang memuntahkan seteguk darah. Hanya saja belum berakhir, Ye Chen yang kekar mengayunkan tubuhnya lagi. Suara-suara seperti itu berlanjut satu demi satu. Ye Chen meraih lengan Wei Yang, menggunakan Wei Yang sebagai cambuk, dan melemparkannya ke platform pertempuran satu demi satu, sehingga organ dalam Wei yang tergeser olehnya, sedemikian rupa sehingga dia hancur, sosok manusia di platform pertempuran. Di bawah, para murid yang menyaksikan pertempuran tertegun dan menelan lebih dari satu kali. Ini terlalu sulit. Jika aku adalah Wei Yang, aku khawatir aku akan terlempar ke dalam gumpalan. Petik 2, pertarungan ini terlalu konyol. Kata-kata pria ini berbicara untuk semuanya dalam hati saya. Wei yang berada di puncak tingkat ke-6 kondensasi Qi, membawa energi es yang sebenarnya, jadi dia akan kehilangan begitu banyak omong kosong, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia.
Ah! Dengan teriakan kesakitan terakhir Wei Yang, Ye Chen membantingnya di panggung pertempuran. Saat ini, semua tulang di tubuhnya hampir patah, daging dan darahnya berdarah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak mungkin. Darah menyembur keluar dari mulut Wei Yang, dan dia menatap Ye Chen dengan mata merahnya. Dia ingin mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak teknik rahasia yang belum dia gunakan, dan bahwa dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan, jadi dia jatuh ke tanah seperti ini. Kakak Wei, kamu yang begitu tinggi di atas, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berada dalam kekacauan seperti itu? Ye Chen berjongkok dan menatap Wei yang sambil tersenyum. Wei yang ingin berbicara, tapi terhalang oleh darah yang keluar dari mulutnya. Jangan katakan apa-apa, kata Ye Chen, dengan sadar mengambil tas penyimpanan Wei Yang. Kamu, melihat ini, Wei yang tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan langsung pingsan. Jangan panik, ini belum berakhir. Ye Chen menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan mulai menggeliat di tubuh Wei Yang, apakah itu liontin giok di pinggangnya, cincin jari di tangannya, atau manik-manik giok bertatakan di sabuk giok, asalkan itu berharga, dia dengan sadar menjejalkannya ke dalam pelukannya. Dia seperti perampok, dia merampas barang saat dia melihatnya, dan mengambilnya saat dia melihatnya. Masih memakai sesuatu seperti ini. Murid-murid di bawah tertegun. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen menyapu semua barang berharga di tubuh Wei Yang. Setelah kerja keras puluhan tahun, kami telah kembali ke masa sebelum pembebasan. Ayo, setelah melakukan ini, Ye Chen menepuk pantatnya dan menghilang di Feng Yun Terrace. Untuk waktu yang lama setelah dia pergi, tempat itu sunyi. Di antara tiga puncak utama sekte luar sekte Heng Yue, Ye Chen telah mengalahkan murid pertama dari dua puncak utama berturut-turut. Setelah meninggalkan Feng Yuntai, Ye Chen bergegas menuju pavilion Wanbao dengan membawa tas penyimpanan dan harta karun Wei Yang di tangannya. Duel Feng Yun ini bahkan lebih berbuah daripada terakhir kali mereka bermain melawan Xiaolong. Secara bawaan diberkahi dengan QS yang sebenarnya, meskipun bakat Wei yang tidak terlalu bagus, itu sangat dihargai oleh puncak Tianyang. Karena dia sangat dihargai, tas penyimpanannya sangat kaya. Ada lebih dari 1000 batu roh saja, dan lebih dari 30 botol cairan roh giok. Menghitung hal-hal lain, itu bisa dikatakan sebagai kekayaan yang cukup besar. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Chen menepuk tas penyimpanan, dalam suasana hati yang baik, dan telah melangkah ke gerbang pavilion Wanbao dengan satu kaki. Begitu dia masuk, Pang Dahai muncul. Ini adalah pertama kalinya Yiru, mata besar pria ini menusuk, dan semua yang dilihatnya jelas dan tajam. Siapapun yang berani mencuri dari pavilion Wanbao miliknya pasti akan tertangkap oleh matanya. Bayi kecil, kamu di sini lagi. Apa yang kamu cari, kakek? Aku akan memberimu harga yang lebih murah. Orang ini menggosok tangannya, tersenyum sedikit tidak normal, dan hati Ye Chen bergetar saat melihatnya. Penatua, apakah Anda memiliki bunga magnolia salju? Kaisar bela diri. Bab 22. Ya, saya memiliki segalanya di pavilion Wanbao ini. Pang Dahai berkata, dan dia tidak lupa mengangkat dua jari, satu tanaman dari 50 batu roh, jika Anda mau bagaimana banyak. Ini sangat mahal. Jika kamu ingin lebih, kamu bisa mendapatkan yang lebih murah. Pang Hai mencubit janggut kecil di dagunya, dan dia tidak lupa mengedipkan mata pada Ye Chen. Tentu saja, setidaknya 50 tanaman atau lebih murah. Mendengar ini, Ye Chen meletakkan tas penyimpanan Wei yang di atas meja dengan keras, dan bertanya, Penatua, apakah Anda melihat berapa banyak batu roh yang berharga di dalamnya? Petik 2. Yoheh, lihat berat tas penyimpananmu, tidak ringan. Sambil berbicara, Pang Dahai membuka tas penyimpanan, melihat ke dalam, dan kemudian melirik Ye Chen. Kataku, kamu meletakkan Wei anak laki-laki yang dirampok dia. Mendengar apa yang dikatakan Pang Hai, Ye Chen terkejut. Penatua, Anda bisa melihatnya. Petik 2. Itu perlu. Pang Hai berkata, dan mengeluarkan liontin giok dari tas penyimpanannya dan manik bercahaya. Lihat, dia baru saja membelinya kemarin. Ye Chen tidak bisa membantu menyentuh ujung hidungnya. Pang Dahai tidak bertanya lagi, mengeluarkan sempoa kecil, menundukkan kepalanya untuk menghitung nilai barang-barang di dalam tas penyimpanan, dan akhirnya berkata, kemungkinan dan akhirnya berjumlah sekitar 900 batu roh, bukan? Ingin menjualnya? Jual, kata Ye Chen, dan menyerahkan tas penyimpanan yang berisi batu roh.
menambahkan ini, ada 2000 batu roh, dan aku akan menggantinya dengan bunga magnolia salju. Magnolia salju bunga, Huge Hai terkejut, apa gunanya kamu menginginkan begitu banyak bunga magnolia salju? Sup rebus, berpura-pura aku tidak bertanya, mengatakan itu, Pang Dahai masuk. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen, 10 atau 50 tanaman untukmu. Penatua Xie, Ye Chen meletakkan tas penyimpanannya, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan bertanya, Penatua, apakah Anda tahu ke arah mana tumbuh magnolia salju paling banyak di gunung belakang Heng Yuezong? Tidak ada arah. Banyak, meskipun bunga magnolia salju tidak terlalu berharga, itu adalah rumput spiritual yang diperlukan untuk memurnikan cairan roh giok. Rumput spiritual seperti ini ditanam secara khusus oleh orang-orang dari sekte di Taman Rumput Roh, dan yang ada di gunung belakang semuanya liar. Ya, jumlahnya sangat terbatas. Itu dia, Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam dengan suara rendah, tidak heran sulit ditemukan di gunung belakang, saya berani mengatakan bahwa bunga magnolia salju ada di bawah kontrol sekte. Memikirkan Taman Lingcao, Ye Chen langsung menolak gagasan itu, tempat itu tidak dapat diakses oleh semua orang. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Ye Chen hendak berbalik dan pergi, tetapi ditahan oleh Pang Dahai. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan, tetua? Pang Hai menggosok telapak tangannya yang gemuk, dan mengedipkan mata pada Ye Chen. Anak kecil, apakah kamu masih memiliki pil haus darah? Pil haus darah. Ye Chen sedikit terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya mendapatkan sebotol pil haus darah itu secara tidak sengaja, sudah hilang. Mendengar ini, Pang Hai merasa sedikit menyesal. Ekspresinya membangkitkan rasa ingin tahu Ye Chen, Penatua, apa asal-usul pil haus darah, dan untuk apa kamu menginginkannya? Asal-usul, pil haus darah sudah sangat tua. Pang Dahai menjadi tertarik, hanya orang-orang dari istana haus darah yang akan memilikinya. Anda pasti pernah mendengar tentang istana haus darah. Raksasa itu di utara Dacu. Istana haus darah. Ye Chen sedikit mengernyit dan bergumam, orang tua bungkuk itu berasal dari haus darah kuil. Pil bloodlust sangat beracun, tetapi dalam arti tertentu, itu juga merupakan tonik yang hebat. Hei, hanya ada satu botol, sayang sekali, gumam Pang Dahai. Ye Chen sedikit bingung. Melirik Pang Dahai untuk terakhir kalinya, Ye Chen berjalan keluar dari paviliun Wanbao dengan pemikiran mendalam. Diam-diam berpikir bahwa jika dia tahu nilai pil haus darah sebelumnya, dia tidak akan memilikinya, memberikannya kepada Pang Hai dengan begitu mudah. Setelah meninggalkan paviliun Wanbao, Ye Chen mengambil beberapa langkah dan terjun ke gunung belakang Heng Yuezong, dengan panik mengumpulkan ramuan spiritual yang diperlukan untuk memurnikan cairan roh giok. Dan saat ini, di puncak Tianyang. Ketika Zhong Laodao melihat Wei yang lumpuh dibawa ke puncak Tianyang, dia hampir jatuh dari kursinya. Ye Chen kecil, kamu terlalu kejam. Tuan, Ye Chen terlalu banyak menggertak saya di puncak Tianyang. Saya akan bertemu dengannya di lain hari. Saya tidak percaya, kondensat tingkat ganda dapat berbalik melawan langit. Petik 2. Biarkan murid-murid lelaki tua Ge Hong dari puncak Diang mencoba air terlebih dahulu. Ye Chen sangat aneh. Saat malam tiba, di sebuah gua tersembunyi di gunung belakang sekte Heng Yue, masih ada cahaya kemasan. Di samping kompor, Ye Chen sudah berkeringat deras. Sejak mengumpulkan rumput roh, dia telah memurnikan cairan roh giok tanpa henti. Hingga saat ini, dia telah berhasil memurnikan lebih dari 20 botol cairan roh giok. Meskipun ada beberapa produk yang gagal selama periode tersebut, tingkat keberhasilannya masih kenaikan. Ye Chen tinggal di sini selama 3 hari. 3 malam kemudian, dia mengambil kembali api yang sebenarnya, dan sudah ada lebih dari 20 botol cairan roh giok di sampingnya, tidak termasuk yang gagal. Ini adalah hasil dari 3 harinya. Panggilan, menghirup seteguk udara keruh, Ye Chen menuangkan sebotol jade spirit liquid ke dalam mulutnya. Cairan spiritual itu seperti ramuan, mengalir seperti mata air bening ke seluruh tubuhnya, menyehatkan tubuhnya dan melengkapi konsumsinya. Segera, botol cairan spiritual giok dituangkan ke dalam mulutnya, sehingga lebih dari 20 botol cairan spiritual giok dituangkan ke dalam perutnya. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan ketakutan. Cairan spiritual giok mengandung kekuatan spiritual yang agung, dan meminum seluruh botol akan menimbulkan bahaya meledaknya dantian.
Bahkan murid di tingkat ketujuh dari energi kental tidak berani meminum seluruh botol dalam satu pergi. Dia baik-baik saja dan minum 20 botol sekaligus. Ini adalah dominasi Danhai. Kapasitas besar cukup untuk menampung kekuatan spiritual agung yang terkandung dalam lebih dari 20 botol cairan roh giok, dan juga disempurnakan dengan api sungguhan. Kondisinya sangat unik. Lebih dari 20 botol cairan roh giok memasuki tubuh dan sangat dimurnikan oleh api asli, membuat Ye Chen mengepul di mana-mana. Setiap tendon dan pori-pori dipenuhi dengan ki murni, dan lautan pil yang diisi dengan zen ki bersinar cahaya keemasan yang cemerlang. Pada titik tertentu, sepertinya ada suara seperti itu di kegelapan. Canggih. Setelah beberapa hari, Ye Chen menerobos dunia lagi. Energi terkondensasi tingkat ketiga, sekarang aku memiliki modal untuk bersaing langsung dengan alam asal manusia. Mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang kuat di tinjunya, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Setelah memurnikan cairan giok selama 3 hari, Ye Chen keluar dari gua untuk pertama kalinya. Begitu dia keluar dari gua, Ye Chen melihat cahaya putih terbang dari jauh, sangat cepat, melintasi langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Apa? Ye Chen melihat terakhir ke arah di mana cahaya putih lewat, dan bergumam pelan, lalu berbalik. Berdesir, berdesir. Segera, terdengar suara gemerisik dari hutan yang rimbun, dan embusan angin bertiup, membawa aroma feminin yang menyegarkan. Kemudian, bayangan indah datang seperti angin. Dia cantik dan halus, bermandikan sinar bulan, cerah dan tanpa cacat, seperti bibo peri, tidak ternoda oleh debu dunia. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Chulinger? Lebih tepatnya, itu adalah saudara perempuan Chulinger, Chu Xuaner. Kaisar bela diri, bab 23, kenapa dia melihat Chu Xuaner yang terlihat persis seperti Chulinger? Ye Chen dengan cepat menarik kembali langkahnya. Dia juga anggota Heng Yuezong. Sementara pikirannya berputar, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Mungkin dia berlari terlalu cepat dan tertangkap oleh pohon anggur di bawah kakinya. Seekor anjing menggerogoti lumpur dan jatuh ke tanah. Terlepas dari kesusahannya, dia mendapatkan bahkan berguling dan merangkak akan lari ke kedalaman. Melihat ini, Chu Xuaner sedikit mengernyit, dan segera mengulurkan tangan batu gioknya. Segera, Ye Chen, yang baru saja berlari beberapa meter jauhnya, dibawa kembali oleh Chu Xuaner seperti seekor ayam. Saat Ye Chen ingin bergerak, dia dipenjara dengan ketat oleh aura kuat Chu Xuaner. Mantan senior, selamat pagi. Ye Chen tersenyum malu-malu, hatinya setengah dingin, dan dia telah memarahinya berkali-kali di dalam hatinya. Ini benar-benar jalan sempit untuk musuh, dan dia tiba-tiba bertemu dengan bintang jahat di sini. Pada saat ini, Ye Chen sudah berduka untuk dirinya sendiri. Jantung kecilnya berdebar kencang, alam netherworld terlalu kuat, dia pasti memiliki kekuatan untuk membunuhnya seketika, mungkin dia akan dipenggal di saat berikutnya. Tiba-tiba, keringat dingin menetes di dahi Ye Chen. Namun, Chu Xuaner tidak marah, dia juga tidak menunjukkan niat membunuh, tetapi auranya yang kuat menekan Ye Chen dengan erat, dan dia menyipitkan mata ke arah Ye Chen dengan matanya yang indah seperti gelombang air. Poin terpenting adalah dia bahkan tidak mengenalinya. Ye Chen, apakah kamu seorang murid dari Sekte Heng Yue? Chu Xuaner menatap Ye Chen. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen terkejut di tempat. Dia tidak mengingatku. Ye Chen sangat takjub, ini baru beberapa hari. Ingatanmu juga buruk. Memikirkan festival musim semi yang tidak masuk akal malam itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Siapa yang mengira bahwa dia akan berhubungan seks dengan senior yang cantik di alam netherworld? Dia jelas menyelamatkan orang, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu murid dari Sekte Heng Yue? Melihat bahwa Ye Chen tidak menjawab, Chu Xuaner bertanya lagi. Ya. Meski dia bergumam di dalam hatinya, Ye Chen masih dengan panik menunjukkan kartu identitasnya. Chu Xuaner melirik kartu ID, lalu menatap Ye Chen lagi. Apa yang kamu lakukan menyelinap di gunung belakang larut malam? Petik 2. Aku memetik rumput roh. Lalu mengapa kamu melihat aku berlari? Mungkin itu karena Ye Chen. Ekspresi Chen sedikit bingung. Chu Xuaner menatap Ye Chen lagi, kata-katanya memberi Ye Chen rasa penindasan yang besar, seolah-olah setiap kata dan perbuatan Ye Chen berada di bawah arlojinya. Jika Ye Chen berbohong,
dia tidak akan pernah bisa lepas dari matanya. Apakah aku seseram itu? Aku khawatir kamu akan merampokku. Ye Chen membuat alasan acak, dan mengatakannya dengan patuh, dan bertindak lebih tajam. Wajah manusia dan hewan yang tidak berbahaya itu adalah bagi siapapun untuk melihat saya harus berpikir bahwa dia adalah anak yang baik. Mencuri barang-barangmu. Chu Xuaner terhibur. Di mana tempat ini? Meskipun ini adalah gunung belakang sekte Heng Yue, itu juga ditutupi oleh pesona Heng Yue. Selain orang-orang Heng Yue Song, apakah ada sekte lain? Tetua sekte Heng Yue yang bermartabat akan merampok seorang murid Qi Condensation Realm. Chu Xuaner mengira tindakannya tadi yang membuat takut pria kecil ini, dan dia sepertinya menakuti seorang anak kecil. Melirik Ye Chen, Chu Xuaner tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi matanya yang indah melihat ke sekeliling hutan yang rimbun ke segala arah, dan kadang-kadang dia akan melihat kehampaan. Dan bertanya, baru saja, apakah kamu melihat sesuatu? Terbang lewat. Ya, ada cahaya putih yang terbang melewatinya. Ye Chen memikirkan cahaya putih yang baru saja melintas di langit. Ke arah mana kamu pergi? Timur laut. Ye Chen buru-buru menunjuk ke arah timur laut, berpikir pada saat ini bahwa wanita di depannya harus segera pergi dari sini, dan Tuhan tahu omong kosong apa yang akan terjadi jika dia ingat. Mendengar ini, Chu Xuaner buru-buru mengeluarkan jimat transmisi suara yang bersinar, dan berbisik ke jimat transmisi suara, saudaraku, aku menuju ke arahmu. Selatan, jangan mendekat ke sini. Suara nada transmisi suara terdengar lagi. Dimengerti. Chu Xuaner mengibaskan jimat transmisi suara, duduk bersila, dan kemudian membentuk mudra dengan tangannya. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat ke langit di atas kepalanya, membentuk formasi besar di ruang kosong. Ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan dari arah timur laut, yang membuat bumi bergetar. Mengaum. Lalu, terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit. Raungan itu sangat aneh, tidak hanya memekakkan telinga, tetapi juga memiliki kekuatan sihir yang kuat. Sejauh ini, pikiran Ye Chen sedikit linglung, dia terhuyung-huyung di tempat, dan hampir jatuh. Melihat ini, Chu Xuaner menjentikkan tangan batu gioknya, dan menghantamkan sinar cahaya spiritual ke alis Ye Chen. Baru saat itulah pikiran Ye Chen mendapatkan kembali kejernihan, dan dia melihat ke arah timur laut dengan ngeri. Raungan hampir membuatnya kehilangan akal. Dari penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kehebatan cahaya putih itu. Keraguan ekstrim membuat Ye Chen sepertinya telah melupakan Chu Xuaner di sampingnya. Apa sebenarnya itu? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap ke arah itu, mengetahui bahwa Chu Xuaner pasti mengikuti cahaya putih, dan itu murni kebetulan mereka bertemu di sini. Di samping, Chu Xuaner melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan linglung, cepat keluar dari sini." Mendengar ini, Ye Chen akhirnya sadar. Seolah-olah dia diampuni, tubuhnya yang tegang tampak bergerak dalam reaksi yang terkondisi, dan terlepas dari apa sumber cahaya putih itu, dia terjun ke dalam hutan yang rimbun tanpa menoleh ke belakang, bahkan berguling dan merangkak. Apakah aku terlihat sangat menakutkan? Chu Xuaner melirik Ye Chen yang tampaknya melarikan diri, dan dia tercengang. Jika dia harus mengendalikan lingkaran sihir, dia benar-benar ingin menangkap Ye Chen kembali dan menginterogasinya lagi. Di kejauhan, Ye Chen menghilang. Setelah Ye Chen pergi, Tian Xiao terbang lagi dan mendarat di samping Chu Xuaner, berubah menjadi wanita cantik berbaju putih. Melihat lebih dekat, dia terlihat persis seperti Chu Xuaner. Tidak perlu dikatakan bahwa Chu Linger telah pergi. Setelah Chu Linger jatuh, ada sedikit kejutan di hatinya. Melihat arah di mana Ye Chen melarikan diri, dia tidak bisa menahan nafas sedikit. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya dan kegelapan yang tidak pasti. Dia menggaruk kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini nafas yang sangat familiar, Bukankah kamu sedang mundur? Kenapa kamu keluar? Chu Xuaner menatap Chu Linger dengan cemas. Melihat ke belakang dari sana, Chu Linger merentangkan tangannya dan mengangkat bahunya lagi. Keributan yang sangat besar, aku tidak bisa mengetahuinya. Petik 2. Memang, kerusuhan ini jauh lebih besar dari biasanya. Kerusuhan Chu Xuaner ekspresi menjadi serius. Bisakah penghalang ini menjebaknya? Chu Linger menatap lingkaran sihir di kehampaan, dan kemudian matanya tertuju pada Chu Xuaner. Kakak guru, mereka mengelilingi dan mencegat. Untuk pertanyaan Chu Linger, Chu Xuaner menjawab dengan lembut, ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang.
hari-hari ini semakin liar, saya tidak tahu apakah itu bisa terjadi di segel di masa depan. Aku akan membantu. Melihat ekspresi serius Chu Xuaner, Chu Ling'er juga buru-buru duduk bersila di tanah, mengorbankan inspirasinya. Oh, omong-omong, aku baru saja bertemu dengan pria kecil yang aneh. Dia masih terlihat cuek dengan dunia gadis-gadis itu lugu dan ingin tahu tentang segalanya. Ngomong-ngomong, itu aneh. Chu Xuaner menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Bertingkah seolah aku tidak bertanya. Kaisar bela diri. Bab 24. Keluar dari gunung belakang, Ye Chen berlari kembali ke Heng Yuezong dalam satu nafas. Saat ini, langit sudah cerah. Murid-murid dari sekte Heng Yue mulai kehabisan lagi untuk menyerap esensi dunia. Ketika mereka melihat Ye Chen dalam kekacauan seperti itu, mata mereka agak bingung. Berbahaya, berbahaya. Tidak peduli dengan tatapan aneh di sekitarnya, Ye Chen melambat, terengah-engah, dan melirik gunung belakang, merasa sedikit takut di hatinya, seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Setelah sekian lama, dia perlahan menjadi tenang. Dia tidak mengingatku. Bukankah dia sendirian? Tidak mungkin. Ada orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini. Ye Chen terus bergumam, jika wanita itu juga ada di Heng Yuezong malam itu, maka dia tidak punya pilihan selain pergi dari sini. Jika hanya karena mereka mirip, maka tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak masuk, aku tidak masuk, aku hanya berdiri di luar gerbang Lingshan. Saat dia sedang berpikir, sebuah suara familiar tidak jauh mengganggu pikiran Ye Chen, diikuti dengan omelan yang berisik. Bajingan kecil, kamu masih berbohong. Jangan jujur, tetap di bawah gunung, datang untuk mencuri barang. Petik 2. Aku bahkan tidak melihat identitasmu. Bayi harimau. Ye Chen melihatnya dari jarak jauh. Bukankah sosok yang dikenalnya adalah bayi harimau dari taman spiritual kecil? Pada saat ini, sekelompok murid sekte Heng Yue telah mengelilinginya, memaki, mengejek, atau memaki, menyebabkan tubuh lemah Hua meringkuk terus-menerus, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah melakukan kejahatan, penjahat kejahatan besar. Aku tidak datang, aku hanya berdiri di pintu dan menonton. Hua tampaknya sangat dirugikan, menundukkan kepalanya dan menangis. Jika kamu masih berani membuat alasan, cari pemukulan. Seorang murid langsung menamparkan dengan keras. Namun, sebelum dia jatuh, lengannya dipegang oleh sebuah tangan. Apakah kamu ingin mati? Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan Ye Chen yang bergerak. Dia menganggap Hua sebagai kerabatnya, jadi dia tentu saja tidak bisa melihat Hua diintimidasi. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, para murid di sekitarnya mundur selangkah tanpa sadar. Meskipun dia hanya seorang murid magang, Ye Chen adalah jenis yang berbeda yang tidak dapat tersinggung. Zhao Long dari puncak Diang dan Wei yang dari puncak Tianyang adalah contoh berdarah. Jangan menyerap esensi matahari dan bulan, tetapi malah menindas seorang anak yang tidak bisa berkultivasi. Kamu benar-benar baik. Ye Chen melihat sekeliling dengan mata dingin, dan berkata dengan mencibir, jika kamu memiliki nyali, pukul aku. Bantu para murid berkumpul bersama dengan tergesa-gesa. Dialah yang pertama kali melanggar aturan patriarki. Susi, seorang murid berpakaian putih bernama Suming, mencibir. Artinya, jika kamu bukan murid dari sekte Heng Yue, kamu tidak diizinkan pergi ke Gunung Lingshan dari sekte Heng Yue. Ini adalah aturan lama. Bajingan kecil bernama Hua ini menyelinap ke sini. Tuhan tahu jika dia datang hingga mencuri barang. Ye Chen mengerutkan kening, dan saya telah mendengar bahwa Heng Yuezong memiliki aturan seperti itu. Terlebih lagi, meskipun Hua tinggal di kaki gunung Heng Yuezong, dia berbeda dari Zhang Fengnian, orang-orang Yuezong. Aku tidak melakukannya. Wajah kecil Hua penuh dengan air mata. Aku hanya berdiri di luar gerbang. Aku tidak masuk, mereka menyeretku masuk. Mendengar suara itu, Ye Chen menatap pria itu dengan mata dingin. Membantu murid, bajingan kecil, kamu masih berani berbohong. Murid terkemuka bernama Suming berteriak lagi, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Mendengar suara mendengung, Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan Epi Tiankue. Coba mainkan satu. Ye Chen menatap Suming dengan dingin. Kenapa? Kamu masih ingin menggertak yang lemah di siang hari bolong? Suming itu melolong di atas suaranya. Teriakannya menarik lebih banyak orang untuk menonton. Ada terlalu banyak orang. Suming menjadi lebih tidak bermoral, datang dan lihat.
Ye Chen ini akan mengandalkan kekuatannya. Menindas orang, Ye Chen mencibir, melangkah maju dengan langkah besar, dan segera mengayunkan Epi Tianque dan menghancurkannya. Kalau begitu aku akan menggertakmu hari ini. Petik 2. Melihat ini, Su Ming buru-buru mengeluarkan pedang rohnya dan meletakkannya di depannya. Kaca, suara pecah terdengar segera, dan pedang roh Su Ming patah di tempat, dan bahkan dia terkejut muntah darah dan mundur. Terbunuh, terbunuh. Su Ming bersembunyi di kerumunan dan melolong keras, seolah-olah dia ingin dengan sengaja memperburuk situasi. Terbunuh, Ye Chen akan membunuh. Karena kamu telah mengatakannya, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu hari ini. Dengan mendengus dingin, Ye Chen melangkah maju dengan menara langit di tangannya. Melihat ini, para murid di sekitarnya memarahinya satu demi satu. Beraninya kamu melakukan pembunuhan di siang bolong. Petik 2. Tidak heran kakak senior Su berkata bahwa kamu memiliki niat membunuh, seperti yang diharapkan. Petik 2. Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan dengan baik? Apakah harus menggunakan kekerasan? Petik 2. Keluar. Ye Chen berteriak dengan keras, dan segera mengayunkan menara langit. Adegan segera menjadi kacau, dan murid berpakaian putih dan kaki tangan rahasianya menambahkan bahan bakar ke tempat kejadian, sehingga lebih dari satu murid bergegas maju, baik menuduh, mencaci, atau kutukan. Kirim dia ke aula disiplin. Ketika murid pertama marah, orang-orang menembak satu demi satu. Huru, hara hampir pecah, dan segera ada darah. Wajah Ye Chen membeku, dan semua murid yang bergegas ditampar oleh pedangnya. Samar-samar, dia juga melihat Su Ming yang bersembunyi di balik kerumunan menunjukkan seringai berbahaya. Tampaknya Su Ming mengharapkan pemandangan di depannya, dan semua ini tampaknya telah direncanakan. Para murid berkumpul untuk bertarung dan membuat khawatir para perintah orang-orang dari balai disiplin. Segera, orang-orang dari balai disiplin masuk dengan paksa. Orang yang datang adalah seorang murid berpakaian ungu, berwajah cerah dan memegang kipas lipat. Dia adalah kepala murid dari balai disiplin, Yin Ziping. Apakah kamu tidak tahu bahwa perkelahian pribadi dilarang oleh aturan sekte? Yin Ziping dengan ringan mengguncang kipas lipatnya, melirik murid yang terluka, dan kemudian ke arah Ye Chen. Kakak Yin, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Itu adalah Su Ming lagi, mencengkeram dadanya, menangis, meskipun tingkat kultivasinya biasa-biasa saja, kemampuan aktingnya kelas 1. Kakak Yin, Ye Chen ini tidak peduli dengan aturan sekte, kamu tidak bisa mentolerirnya. Petik 2. Mengandalkan kekuatannya, dia dengan sengaja menggertak sesama muridnya. Petik 2. Kerumunan sangat marah, dan beberapa orang mengertakkan gigi. Ya, saya tidak sabar untuk menyeret Ye Chen keluar dan membunuhnya. Mendengarkan hiruk-pikuk di sekitar, Yin Ziping memandang Ye Chen dan tersenyum bercanda. Ye Chen, ikuti aku ke aula disiplin. Jika aku berani melakukannya, aku akan melakukannya. Ye Chen tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat kakinya, tetapi dihadang oleh bayi harimau di belakangnya. Ini semua salahku, ini semua salahku. Jika kamu ingin menghukumku, hukumlah aku. Hua panik. Saat dia mengatakan itu, dia berlutut di tanah dengan keras, dan sambil memohon belas kasihan Ye Chen, dia bersujud sampai darah meluap dari dahinya. Dia hanya ingin menggunakan tubuhnya yang lemah untuk memblokir semua rasa bersalah untuk Ye Chen. Melihat adegan ini, hati Ye Chen bergetar. Pemuda itu bodoh, tolong maafkan dia sekali. Sebuah suara tua terdengar, dan Zhang Fengnian bergegas dengan tongkat. Permintaan maaf pinggang. Mendengar ini, Yin Ziping mengguncang kipas lipat dengan ringan, memandang Zhang Fengnian dari atas ke bawah, dan tersenyum main-main. Zhang Fengnian, kamu telah diturunkan dari gunung, kamu harus memahami peraturan di sini, jangan membuat dirimu tidak nyaman. Keponakan, Yin, Anda hanya melihat masa lalu. Zhang Fengnian ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Ye Chen. Ye Chen Seng menarik bayi harimau yang sedang berlutut di tanah, lalu menariknya ke belakang. Melihat Zhang Fengnian tua, hatinya dipenuhi kehangatan, dan dia tersenyum. Kakek, ambil kembali bayi harimau itu. Aku baik-baik saja. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berjalan menuju aula disiplin. Kaisar bela diri. Bab 25. Aula yang dingin dan megah dipenuhi dengan sosok, masing-masing menunjuk ke tengah, dan bahkan memaki dengan marah. Di tengah, Ye Chen berdiri seperti monumen batu. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia telah memikirkan banyak hal.
apa yang terjadi hari ini bukanlah kebetulan, tetapi konspirasi yang disengaja untuk menjebaknya. Memutar kepalanya dengan acuh tak acuh, Ye Chen melihat Su Ming di kerumunan yang tersenyum licik. Melewati wajah Su Ming, Ye Chen melihat kartu pinggang tergantung di pinggang Su Ming, meskipun kata, puncak Diang, pada kartu sabuk itu tidak besar, itu sangat menyilaukan di matanya, dia sudah menebak ternyata ini adalah konspirasi yang Feng melawannya. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam menatap Yin Ziping tidak jauh. Tuan, lelaki tua itu dalam pengasingan. Saya akan menangani masalah hari ini dengan otoritas penuh. Yin Ziping melambaikan kipas lipat dengan santai, dengan sikap bermartabat dan tanpa pamrih. Tetapi ketika dia melihat ke arah Ye Chen, sudut mulutnya menunjukkan lelucon dan keceriaan. Dengan sengaja menyakiti sesama muridku, Ye Chen, bisakah kamu mengakui kejahatan ini? Tidak ada salahnya ingin melakukan kejahatan. Dengan mencibir, Ye Chen tidak menjelaskan terlalu banyak, mengetahui bahwa ini adalah konspirasi, dan berbicara terlalu banyak akan menjadi omong kosong. Jadi, kamu mengaku bersalah. Karena kamu mengaku bersalah, itu mudah untuk ditangani. Menurut pasal 9 peraturan sekte, jika kamu hanya menyakiti murid sekte, kamu harus dihukum dengan cambuk api dan dieksekusi segera. Petik 2. Cambuk api. Mendengar semua murid di aula menelan kata ini, seolah-olah mereka tahu betapa menakutkannya hukuman itu. Sekarang Ye Chen telah menderita. Kamu bilang dia bisa mengambil beberapa cambuk. Diiringi dengan diskusi di sekitar, bahkan murid dari disiplin hall di kedua sisi melangkah maju dan merantai Ye Chen. Di rak kayu, bajunya juga ditipu di tempat. Segera, cambuk yang menyala disajikan. Junior Brother Ye, jika sakit, kamu bisa memanggilnya. Yin Ziping mengambil cambuk itu, matanya penuh kenakalan. Jangan bicara omong kosong, ayolah. Begitu kata-kata ini keluar, Yin Ziping mencibir, dan segera mengangkat cambuk api di tangannya, dan membantingnya ke tubuh Ye Chen. Bentak, bentak, suara cambuk api mengenai tubuh Ye Chen sangat jelas. Rasa sakit yang membakar menusuk, Ye Chen tampaknya telah meremehkan hukuman cambuk. Cambuk api di tangan Yin Ziping jelas tidak sederhana, dan tubuhnya terkoyak dengan satu cambuk, dan noda darah sangat mencolok. Namun meski begitu, Ye Chen mengertakkan gigi dan tetap diam. Sangat bagus, cukup tangguh. Melihat Ye Chen tidak berteriak kesakitan, Yin Ziping mencibir, dan mulai marah, melemparkan cambuk pada Ye Chen satu demi satu. Bentak, 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 bentak. Saat suara itu terus berdering, semakin banyak noda darah muncul di tubuh Ye Chen. Itu pantas, ini adalah takdir melawan puncak Diang. Di antara kerumunan, Su Ming menunjukkan senyum sinis. Dengan sengaja menyakiti murid sekolah harus dihukum. Dia memintanya sendiri, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Yin Ziping tampaknya mendapat manfaat dari puncak Diang, dan dia tidak pernah memegang tangannya. Cambuk api di tangannya tangan seperti ular berenang biasanya, cambuk membuat darah Ye Chen berterbangan. Segera, tubuh Ye Chen ditutupi dengan noda darah, dan darah yang meluap mengalir ke tubuhnya, yang mengejutkan. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berteriak kesakitan. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Melihat bahwa Ye Chen tidak pernah berteriak kesakitan dari awal sampai akhir, itu membuat Yin Ziping merasa frustrasi, yang membuatnya melambaikan cambuk api lebih panik, ingin mendengar Ye Chen berteriak kesakitan sebelum menyerah. Bentak, 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 bentak. Yin Ziping menjadi semakin panik dan ketakutan saat dia bertarung. Sebagai murid kepala dari balai disiplin, dia sangat jelas tentang kengerian siksaan cambuk api. Belum lagi alam kondensasi Qi, bahkan alam Yuan manusia pun sulit untuk menahan 100 cambuk, dan Ye Chen di depan dia tidak kesakitan, bagaimana mungkin dia tidak kaget dengan orang yang berteriak dan membawa 100 cambuk. Berapa banyak cambuk ini? Seseorang di sekitar bertanya dengan suara rendah. Ada juga murid yang baik hati di sini. Melihat Ye Chen dicambuk seperti ini, mau tidak mau mereka menunjukkan ekspresi tidak toleran. Hukuman 108. Dia tidak mati setelah melakukan cambukan 108. Bukankah tubuhnya terbuat dari daging? Dia bahkan tidak berteriak, krek, bentak. Ketika pukulan cambuk terakhir jatuh, hukuman cambuk api dianggap sudah berakhir. Letakkan, Rao Yin Ziping, napasnya menjadi tidak teratur. Ditimbang, dan pemukulan sesak nafas dan bercucuran keringat. Ye Chen yang dikunci segera dilepaskan.
Segera, tubuhnya terhuyung-huyung untuk beberapa saat, dan setelah bergetar beberapa kali, dia tidak jatuh ke tanah. Bolehkah aku pergi? Ye Chen mengangkat wajahnya dan menatap Yin Ziping dengan seringai. Apa saja? Yin Ziping menarik napas dalam-dalam, tetapi masih melambaikan tangannya. Ye Chen melihat sekeliling, di matanya yang acuh tak acuh, jelas ada cahaya dingin yang melintas. Dia berbalik dengan terhuyung-huyung, dia berjalan menuju luar aula, di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berdarah. Begitu dia meninggalkan aula utama, Zhang Fengnian bergegas menemuinya. Nah, tangan tua Zhang Fengnian gemetar, dan dia ingin membantu Ye Chen, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, karena Ye Chen berlumuran darah, dan dia takut setiap gerakan akan menyakiti Ye Chen. Kakek, aku memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, jadi aku tidak bisa mati. Ye Chen tersenyum santai meskipun dia mengatakan ini, matanya mulai kabur, dia bergetar beberapa kali, dan akhirnya terjatuh. Zhang Fengnian melangkah maju, mendukungnya, dan menggendongnya dengan punggung bungkuk. Nah, ayo pulang, kakek, apa yang kamu katakan benar, semuanya harus bersabar. Tetapi orang yang lemah pantas diganggu, maka aku lebih suka mengambil jalan yang lebih sulit. Sakit, di masa depan, Ye Chen akan membuat mereka membayar kembali 100 kali. Sebelum dia menyadarinya, Ye Chen pingsan. Samar-samar, Ye Chen merasakan punggung bergelombang Zhang Fengnian, merasa bahwa Zhang Fengnian berusaha keras untuk membawanya kembali ke taman spiritual kecil, dan bahkan lebih jelas merasa bahwa Zhang Fengnian sedang menyeka lukanya. Dia bangun lagi. Hari sudah malam. Rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya masih belum hilang. Cambuk api itu sangat aneh. Bahkan jika dia memeliharanya dengan suhu aslinya, dia masih tidak bisa menahan rasa sakit yang parah dari api yang membakar. Biarkan aku menunggu. Ye Chen mendengus dingin. Menahan rasa sakit yang parah, Ye Chen duduk bersila di tempat tidur dengan susah payah. Segera, terdengar bunyi klik dari tulang yang bertabrakan di tubuhnya, dan metode latihan tubuh liar diaktifkan kembali. Tiba-tiba, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Namun, dengan berlalunya waktu dan peningkatan jumlah latihan tubuh, ia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit ini. Tetapi meskipun demikian, rasa sakit yang disebabkan oleh cambuk api masih belum sebanding dengan rasa sakit dari latihan tubuh. Selama 3 jam, Ye Chen bekerja keras selama seminggu. Yang mengejutkannya adalah bahwa pelatihan tubuh biadab ini sebenarnya memiliki efek magis untuk mempercepat pemulihan bekas luka, daging dan darah busuk dibuang, dan melalui pelatihan tubuh, daging dan darah baru dibiarkan. Kejutan, Ye Chen diam-diam berkata di dalam hatinya, tidak pernah menyangka ada misteri seperti itu dalam latihan tubuh liar. Ternyata dipukul juga merupakan latihan yang berbeda. Segera, dia fokus pada 2 tujuan, sambil melatih tubuhnya, sambil membuka pori-pori seluruh tubuhnya, menelan sapi dan menyedot energi spiritual langit dan bumi, dan jejak energi spiritual antara langit dan bumi kadang-kadang masuk bersama luka-lukanya ke tubuhnya. Dengan cara ini, dia terus berlatih latihan tubuh barbar selama seminggu lagi. Efeknya menjadi lebih jelas, dan bekas luka di tubuhnya telah banyak sembuh. Bagus sekali, ada senyuman di sudut mulut Ye Chen, dan dia terus meredam tubuhnya tanpa henti. Sudah larut malam sebelum dia menerima metode pelatihan tubuh. Pada saat ini, kulitnya menjadi halus dan berkilau, dan dia bahkan tidak dapat menemukan bekas luka sedikit pun. Jika orang mengetahui tingkat ketahanan ini, mereka pasti akan terpana. Pelatihan tubuh yang berani, benar-benar mendominasi. Dengan tawa yang lebar, Ye Chen melompat dari ranjang bambu dan berlari keluar ruangan. Ketika dia sampai di halaman, dia meninju dengan pukulan berat, lalu berbalik dan mencambuk kakinya. Setelah latihan tubuh, dia mengambil cairan roh giok lagi, seluruh tubuhnya penuh energi, dan dia menunjukkan keterampilan bertarung terbaiknya dari kemarahan hati binatang, mengendurkan otot dan tulangnya yang kaku. Mengaum, entah kenapa, gerakannya telah mengalami perubahan yang aneh. Lebih tepatnya, setiap gerakan disertai dengan auman binatang buas, seperti auman harimau, rengekan elang, auman serigala, dan lolongan kera. Ye Chen benar-benar tenggelam dalam konsepsi artistik untuk memahami makna esoteris dari kemarahan binatang itu. Dia secara bertahap menguasai semua makna esoteris, dan gerakannya disublimasikan dalam keadaan yang aneh. Bagus sekali. Merasa gerakannya menjadi aneh dan misterius, Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan bahkan ada raungan binatang buas dalam tawanya. Tanpa sadar, langit telah cerah, dan Ye Chen masih melenturkan tinjunya,
mungkin karena dia terlalu terpesona, Ye Chen sepertinya tidak pernah memperhatikan Zhang Fengnian yang baru saja keluar dari pintu. "Nian, anak muda," melihat Ye Chen, Zhang Fengnian tertegun di tempat. Kaisar bela diri, bab 26, "Kakek, kamu sudah bangun." Ye Chen menghentikan tinjunya dan berbalik, hanya untuk melihat ekspresi sangat terkejut di wajah Zhang Fengnian. "Kamu," Zhang Fengnian membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Dia dulunya adalah sesepuh dari Sekte Heng Yue, dan dia tahu bahwa cambuk api itu sangat kuat bahkan jika ada obat mujarab untuk mengobatinya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Kemarin, apa yang dia bawa kembali adalah Ye Chen yang berlumuran bekas luka dan darah di sekujur tubuhnya. Itu baru saja berlalu dalam semalam, dan bekas luka di tubuh Ye Chen tidak hanya menghilang, tetapi juga hidup dan sehat seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, siapapun yang melihatnya akan terkejut. Melihat Zhang Fengnian sangat terkejut, Ye Chen sedikit tersenyum. "Kakek, selamatkan aku." "Lagi, baiklah, tidak apa-apa." Zhang Fengnian jelas sangat bersemangat, dan dia juga menganggap Ye Chen sebagai kerabat. Melihat Ye Chen baik-baik saja sekarang, batu di hatinya lega. Ayo, singkirkan ini." Setelah bersemangat, telapak tangan tua Zhang Fengnian telah direntangkan ke dadanya, dan kemudian dia dengan gemetar mengeluarkan kit seukuran tangan, dan memasukkannya ke Ye Chen. Ye Chen sedikit tidak bisa dijelaskan, tapi dia masih menerima perlengkapan itu. Ketika dia membuka kit itu, dia menemukan bahwa hanya ada satu jimat ajaib di dalam kit tersebut. Di atas jimat ajaib itu terdapat rune yang diukir dengan padat dan dua karakter cerah Tianling. "Kutukan roh surgawi." Ye Chen tiba-tiba menatap Zhang Fengnian. Zhang Fengnian tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Chen telah memprovokasi terlalu banyak orang di Jepang baru-baru ini. Jadi dia meneruskan mantra roh surgawi, dan berharap mantra ini dapat membantunya keluar dari kesulitan pada saat-saat kritis. "Senior, hadiah ini terlalu mahal, maaf saya tidak bisa menerimanya." Ye Chen jelas tahu nilai kutukan roh surgawi, dan hendak mengembalikan kit itu lagi, tetapi didorong kembali oleh Zhang Fengnian. "Mantra roh surgawi membutuhkan energi sejati untuk mengaktifkannya, dan tidak ada gunanya jika saya menginginkannya." Zhang Fengnian menghela nafas. Ye Chen terdiam, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. Kutukan roh surgawi adalah salah satu dari 3 mantra utama dari Sekte Heng Yue. Ia memiliki kemampuan untuk membatasi energi sejati biksu untuk waktu yang singkat. Itu sangat berharga. Zhang Fengnian telah menyimpannya begitu lama dan sangat menderita, penghinaan tanpa menyerahkannya. Sekarang itu diberikan kepadanya, dia. "Terima kasih atas hadiahnya, senior. Anak muda, lakukan yang terbaik." Zhang Fengnian menepuk bahu Ye Chen dan pergi sambil tersenyum. Setelah Zhang Fengnian pergi, Ye Chen mengeluarkan kutukan roh surgawi. Mantra roh surgawi adalah jimat kuning. Jimat kuning terbuat dari kertas. Ini sekunder, yang utama adalah rune yang diukir pada jimat kuning, sangat rumit dan tidak biasa, mengungkapkan kekuatan aneh. Benar-benar hal yang baik yang dapat menyegel energi sejati orang untuk sementara waktu. Ye Chen memasukkan mantra roh surgawi ke dalam kit lagi. Seberapa berhargakah benda ini? Setelah hanya makan sarapan, Ye Chen berganti pakaian bersih dan membawa tian kue yang besar dan berat di punggungnya. "Anak muda, kamu." Zhang Fengnian ragu-ragu untuk berbicara, mengetahui bahwa Ye Chen akan naik gunung untuk mencari seseorang untuk menyelesaikan akun, matanya yang keruh penuh dengan kekhawatiran. "Kakak, kamu jangan naik." Bahkan Hua bisa melihatnya, dengan kepala menunduk, memutar pakaiannya dengan tangan kecilnya, mengetahui bahwa Ye Chen mungkin akan terluka parah atau bahkan tidak dapat kembali jika dia pergi kali ini. "Ayo. Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Ye Chen tersenyum. Setelah meninggalkan taman spiritual kecil, Ye Chen mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuhnya di bawah jubah hitam, sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Setelah mendaki ke Gunung Heng Yue Zongling dalam satu nafas, Ye Chen langsung pergi ke gunung belakang. Menemukan tempat rahasia, Ye Chen memasukkan epi tian kue ke dalam tas penyimpanan, lalu mengambil lumpur dari tanah dan mengoleskannya di wajahnya, bahkan mengacak-acak rambutnya, bahkan pakaiannya juga robek berkeping-keping. Pada saat ini, dengan pakaiannya, pada pandangan pertama, dia akan mengira dia adalah seorang pengemis, dan sulit untuk mengenali bahwa ini adalah Ye Chen. Setelah melakukan ini, Ye Chen bersembunyi di rerumputan yang rimbun dan menahan nafasnya. Karena hutan itu rahasia dan dia menahan nafasnya,
banyak murid yang datang ke gunung belakang untuk memetik rumput roh tidak menyadari bahwa masih ada persembunyian dari orang. Kamu bermain dalam kegelapan, aku akan bermain denganmu. Di antara rerumputan, Ye Chen mencibir. Mengatakan itu, Ye Chen masih tidak lupa mengeluarkan tongkat hitam dari tas penyimpanan. Kemudian, tujuan dari semua yang dia lakukan di sini sangat jelas, ini adalah postur menunggu kelinci, tetap di sini, menunggu murid-murid puncak Diang muncul, dan kemudian bertarung untuk mengalahkan Sap. Segera, target pertamanya muncul. Itu adalah murid dari puncak Diang yang mengenakan jubah putih. Kultivasi orang itu berada di sekitar tingkat kelima kondensasi Qi, tetapi dia mendominasi. Kamu, dan kamu, pergi ke tempat lain. Sepotong rumput spiritual ini milik puncak Diang saya. Orang ini berteriak pada murid dengan tingkat kultivasi yang lemah begitu dia tiba. Lihat, masih lihat, apakah kamu mencari kematian? Segera, semua murid di daerah ini diusir, dan murid berpakaian putih dari puncak Diang secara alami menempati tempat ini. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba bergegas keluar, dan membunuh murid berbaju putih itu dalam 2 atau 3 langkah. Merasakan angin dingin bertiup dari punggungnya, murid itu mengerutkan kening. Siapa? Naluri tubuhnya membuatnya berbalik tiba-tiba, tetapi sebelum dia bisa berbalik sepenuhnya, batang besi hitam sudah turun dari langit, mengenai bagian belakang kepalanya dengan kuat. Di tempat, murid berbaju putih itu terlempar ke dalam keadaan linglung, tergeletak di tanah dalam karakter besar, tanpa melihat siapa yang menyelinap ke arahnya. Yang pertama, Ye Chen melambaikan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan murid berpakaian putih, lalu menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Dia dengan sadar mengambil semua barang berharga pada murid berpakaian putih itu. Setelah penjarahan selesai, Ye Chen menendang murid berpakaian putih itu ke rerumputan yang subur, lalu pergi mencari target selanjutnya. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan seperti babi yang disembelih dari sudut gunung di belakang Heng Yuezong. Murid lain dari puncak Diang jatuh ke tanah, dan ketika seseorang bergegas setelah mendengar suara itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan, karena murid dari puncak Diang itu robek, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Siapa ini? Kamu sangat kejam. Tidak ada yang tersisa dari yang direnggut, rapi saja. Itu yang pantas kamu dapatkan, biarkan puncak Diang menggertakmu lagi. Tidak lama kemudian, jeritan lain datang dari dalam gunung belakang, yang menarik lebih banyak murid untuk menonton. Pada hari ini, gunung belakang sekte Heng Yue sangat gelisah, dan ada jeritan satu demi satu. Ketika para murid yang mengumpulkan rumput roh tiba, mereka akan melihat pemandangan serupa di depan mereka. Orang-orang yang tersingkir memiliki semua milik mereka, barang berharga diambil. Apalagi orang-orang yang dipukul, dengan getah semuanya adalah murid puncak Diang tanpa kecuali. Baru pada malam hari para murid yang mengumpulkan rumput roh keluar dari gunung belakang, dan yang mereka bicarakan adalah semua hal aneh yang terjadi di gunung belakang hari ini. Mereka semua adalah murid puncak Diang. Bagaimana situasinya? Mungkinkah dua puncak lainnya? Siapa yang tahu? Tapi itu pasti bukan Ye Chen. Dia dinonaktifkan kemarin. Sulit dikatakan jika kamu tidak bisa berdiri. Kaisar bela diri. Bab 27. Pada malam hari, lebih dari selusin murid puncak Diang dibawa ke puncak Diang. Siapa yang melakukannya? Wajah Ge Hong langsung menjadi gelap saat melihatnya. Ini adalah wajah telanjang Diang Feng yang menamparnya. Tidak, aku tidak tahu. Pada saat kami pergi, semua saudara telah diserang. Di bawah, ada yang merangkak, tidak berani mengeluarkan suara. Tuan, mungkin Ye Chen adalah satu-satunya yang berani menyerang murid Yang Feng saya secara terang-terangan. Seorang murid berkata dengan patuh. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Melihat murid yang berbicara, Ge Hong tidak dapat menahan diri untuk memarahi. Beruntung dia tidak mati setelah menderita lebih dari 100 cambukan. Apakah mungkin baginya untuk berdiri? Terlebih lagi, aku benar-benar tidak melihat Ye Chen hari ini. Lalu, mungkinkah seseorang dari puncak Tianyan dan puncak Renyang? Mendengar ini, Ge Hong menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat dan menakutkan, dan di matanya yang menyeramkan, dengan mata tajam bersinar. Lihatlah untukku, tidak peduli siapa itu, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Pada saat ini, Ye Chen, yang merupakan dalang dari insiden Haosan, telah menyelinap kembali ke taman spiritual kecil dan mengambil melepas jubah hitamnya dengan sangat gembira. Dia bertindak dengan cermat, dan dapat dikatakan tidak ada cacat. Pertama,
Mengenakan jubah hitam dan naik gunung, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Ye Chen, yang berarti tidak ada yang melihatnya, dan tidak ada yang melihatnya berarti dia tidak naik gunung, dan tidak naik gunung berarti dia punya bukti alibinya. Kedua, dia juga membuat dua persiapan ketika dia memukul seseorang dengan getah di gunung belakang. Dia mengolesi wajahnya dengan lumpur dan mengganti riasannya, bahkan jika dia ditemukan, akan sulit untuk mengenalinya. Poin ketiga, dan yang paling penting, adalah dia menderita lebih dari 100 cambuk api kemarin. Siapapun yang tidak bodoh akan berpikir bahwa setelah menderita lebih dari 100 cambuk api, bahkan jika dia tidak mati, dia akan cacat. Sangat tidak mungkin untuk melakukan serangan diam-diam di gunung belakang. Semua yang dia lakukan sebelum dan sesudah berada dalam perhitungan Ye Chen. Fakta membuktikan bahwa pendekatannya masih sangat efektif, setidaknya hingga saat ini tidak ada yang meragukannya. Dingin, mau tak mau tertawa, Ye Chen meletakkan selusin tas penyimpanan di tempat tidur. Ini adalah piala hari ini. Harus dikatakan bahwa murid-murid puncak Diang memang kaya, ada semua jenis batu spiritual, cairan spiritual, ramuan spiritual, dan seni yang mendalam di dalam tas penyimpanan. Ada juga tas penyimpanan dengan batu spiritual sebanyak 2000. Itu cukup untuk membantuku menembus ke tingkat keempat. Setelah tersenyum lebar, Ye Chen menelan hampir 60 botol jade spirit liquid. Begitu banyak cairan roh giok memasuki tubuhnya, mengalir melalui meridian seluruh tubuhnya seperti mata air yang jernih, dan api nyata dan hai juga menyembur keluar saat ini, membantu Ye Chen untuk memurnikan cairan roh giok sangat dekat mengandung kekuatan spiritual yang agung. Saat cairan giok halus mengalir ke lautan pil, aura Ye Chen juga meningkat dengan cepat. Pada saat ini, pori-pori seluruh tubuhnya terbuka lebar, menyedot energi spiritual langit dan bumi. Siapapun yang datang tidak akan ditolak, dia memiliki api nyata yang mendominasi untuk memurnikan cairan roh giok dan energi spiritual eksternal untuknya, dengan paksa mendorong tingkat kultivasinya ke penghalang lapisan ketiga dan keempat dari kondensasi Qi. Pada titik tertentu, suara seperti itu datang dari tubuh Ye Chen. Canggih, kultivasi Ye Chen menerobos ke tingkat keempat kondensasi Qi saat ini. Dia tidak lagi menyerap kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu roh, karena alam baru saja menembus dan butuh waktu untuk berkonsolidasi, dan bukanlah hal yang baik untuk maju terlalu cepat. Saat ini, di luar masih gelap. Ye Chen berbalik dan melompat dari tempat tidur, mengenakan jubah hitam lagi, dan menyelinap keluar dari taman spiritual kecil. Namun, kali ini dia tidak pergi ke Gunung Lingshan dari Sekte Heng Yue, tetapi menuruni gunung, berlari liar selama 1/4 jam sebelum berhenti. Ini adalah lembah, tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus kaki, tapi itu satu-satunya jalan menuju hutan monster. Maka, tujuan kedatangan Ye Chen ke sini sudah jelas, dia tidak akan pergi ke gunung belakang Heng Yue Zong untuk mengalahkan getah hari ini. Medan perang telah bergeser, dan murid-murid puncak Diang yang akan pergi ke hutan monster untuk membunuh monster sedang menunggu dengan tenang di lembah ini. Dalam seni perang, ada trik yang menggambarkan pendekatannya saat ini, yaitu menyerang timur dan barat. Setelah kejadian kemarin di gunung belakang Heng Yue Zong, dia yakin Ge Hong diam-diam akan mengirim seorang murid dengan kultivasi yang tidak lemah untuk bersembunyi di gunung belakang untuk menangkap penyerang yang menyerang muridnya. Ye Chen bijaksana, karena dia tahu ada penyergapan di gunung belakang, dia tidak akan dengan bodohnya memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Karena itu, dia memilih untuk memindahkan medan perang. Pada hari kerja, ada banyak murid Heng Yue Zong yang pergi ke hutan monster untuk membunuh monster, dan banyak dari mereka adalah murid dari puncak Diang, jelas merupakan pilihan yang baik untuk menyergap di lembah ini. Itu dia, Ye Chen memilih tempat rahasia, tetapi bukannya mengolesi wajahnya dengan lumpur, dia memakai topeng hantu. Tidak lama kemudian, langit cerah, dan Ye Chen juga duduk, memperhatikan pergerakan di lembah. Segera, seorang murid Heng Yue muncul, tetapi dia bukan murid puncak Diang. Ye Chen tidak bergerak dan melepaskannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan gelombang demi gelombang murid lewat di lembah, baik dalam kelompok 3 atau 5, dan mereka semua berlari ke hutan monster untuk membentuk tim untuk membunuh monster. Akhirnya, Ye Chen menemukan sasarannya. Memalingkan muka, itu adalah kelompok 3 orang, semuanya murid dari puncak Diang. Su Ming. Dari kejauhan, Ye Chen melihat sosok yang akrab di antara ketiganya. Bukankah Su Ming yang berkomplot melawannya hari itu? Ye Chen tahu bahwa meskipun Ge Hong dari puncak Diang yang benar-benar berkomplot melawannya,
Dan Su Ming ini hanyalah seekor udang kecil yang mematuhi perintah. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia mengalahkan Hua. Untuk ini saja, Ye Chen tidak akan pernah membiarkan Su Ming pergi. Wah, jika kamu keluar untuk main-main, kamu harus selalu membayarnya kembali. Sambil mencibir, Ye Chen menahan napas lagi, dan menunggu dengan tenang sampai mereka bertiga mendekat. Di antara ketiganya, tingkat kultivasi tertinggi adalah murid puncak Diang yang mengenakan pakaian ungu, dan basis kultivasinya berada di puncak kondensasi Qi tingkat ke-6, diikuti oleh murid kurus Xing Yi di sampingnya, yang terlemah dari yang lain. Tiga adalah Su memahami, basis kultivasi hanya pada tingkat kelima dari energi kondensasi. Kakak Yang, menurutmu siapa yang melakukan apa yang terjadi di Haosan kemarin? Su Ming mengangguk dan membungkuk kepada murid berpakaian ungu yang memimpinnya. Kemungkinan besar orang-orang dari dua puncak lainnya. Saya juga berpikir begitu. Murid di Xing Yi merenung, tiga puncak utama selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam, jadi tidak mengherankan jika orang-orang dari dua puncak lainnya mengambil tindakan. Mereka bertiga berkata, dan mereka pergi ke lembah. Tetapi pada saat ini, sinar melintas di mata Ye Chen. Saat dia hendak bergerak, dia merasakan orang lain mendekat dengan cepat dari sisi lain lembah. Juga, itu sampah. Ye Chen berhibernasi lagi. Segera, gelombang kedua murid dari puncak Diang memasuki lembah. Mereka adalah kelompok beranggotakan 5 orang. Kultivasi terkuat hanya pada tingkat ke-7 kondensasi Qi, dan yang terlemah berada pada tingkat ke-4 kondensasi Qi. Hah, mata tajam Su Ming melihat bahwa orang di belakangnya adalah kakak laki-lakinya. Saudara-saudara juga pergi ke hutan monster. 8 dari mereka bergabung bersama dan mengucapkan kata-kata yang tidak bernutrisi satu sama lain. Bunuh laba-laba darah. Laba-laba darah, itu monster yang sangat ganas. Ayo kita jalan bersama. Setelah mengatakan itu, 8 dari mereka bergabung bersama dan hendak menuju Taniguchi. Namun, pada saat ini, sebuah benda gelap terbang dari satu sisi. Dan setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah bola besi seukuran telur. Hati-hati, murid berpakaian ungu itu mengeluarkan suara keras, dan dengan sangat anggun mengorbankan pedang roh di lengan bajunya. Dengan satu pedang, pedang berbentuk setengah bulan dipukul, dan itu mengenai bola besi hitam tanpa memihak. Ledakan, hanya ada ledakan, dan bola besi itu meledak seketika, dan asap hitam tebal menyebar dengan cepat, menutupi area dengan radius hampir 20 kaki. Sialan, ini bom asap. Di kabut hitam, terdengar suara kutukan. Kaisar bela diri. Bab 28. Benar, yang dilempar Ye Chen adalah bom asap, yang didapatnya dari lelaki tua bungkuk itu. Awalnya, dia tidak berencana menggunakan bom asap, tetapi ada 8 orang di sisi lain, dan Tuhan tahu kesalahan apa yang akan terjadi. Jadi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan bom asap untuk mengganggu penglihatan mereka. Siapa itu? Keluar! Murid-murid puncak Diang berteriak dingin di kabut hitam. Ledakan! Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar suara batang besi mengenai bagian belakang kepala. Ah! Dengan jeritan seperti babi dibunuh, seorang murid jatuh ke tanah di tempat. Melihat hal tersebut, murid berbaju ungu itu segera bergerak, dan menamparkan arah asal jeritan itu. Ah! Segera, ada jeritan, dan telapak tangan menakutkan murid berpakaian ungu itu gagal memukul Ye Chen, tetapi malah menjatuhkan murid Diang Pik dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Chen bangkit dan berada di belakang murid berpakaian ungu itu, dan memukulnya dengan kuat di belakang kepala dengan tongkat. Bagaimana dengan mengatakan bahwa murid berbaju ungu berada di puncak tingkat ke-6 dari kondensasi Qi? Ye Chen menjatuhkannya dengan tongkat, tapi dia tidak menjatuhkannya. Melihat ini, Ye Chen secara sadar mengambil tongkat lagi. Kali ini, seluruh murid berbaju ungu yang terhuyung-huyung di tempat menempel di tanah dengan karakter besar. Ah! Segera setelah murid berpakaian ungu itu jatuh, terdengar teriakan lagi, dan Ye Chen memukulnya hingga pingsan dengan tongkat tanpa diskusi lebih lanjut. Selanjutnya, seluruh lembah dipenuhi dengan jeritan terus-menerus. Dalam kabut hitam, dia tidak bisa melihat dengan jelas pada awalnya, ditambah itu adalah serangan diam-diam. Ye Chen berhasil berulang kali, bahkan murid puncak Diang yang berada di tingkat ke-7 dari energi kental terhuyung-huyung oleh pukulannya, dan kemudian dikirim dia tidur dengan tongkat. Setelah menembus energi terkondensasi tingkat ke-4, bahkan dalam konfrontasi langsung, dia cukup percaya diri untuk memilih 8 dari mereka, tetapi untuk masalah yang tidak perlu, Ye Chen masih memutuskan untuk bermain trik.
Ah! Dengan teriakan terakhir, 8 murid puncak Dian semuanya jatuh ke tanah. Kabut hitam yang disebabkan oleh bom asap masih tebal, dan Ye Chen sudah keluar dengan 8 tas penyimpanan dan rantai besi di tangannya. Di salah satu ujung rantai besi, ada 8 orang yang diikat erat. Melemparkan mereka ke dalam hutan di belakang lembah, sebelum pergi, Ye Chen tidak lupa meniupkan aroma pingsan pada mereka masing-masing, jika mereka terbangun di tengah jalan dan mengganggu bisnis baiknya. Setelah melakukan ini, Ye Chen berlari ke lembah lagi, siap untuk menyergap gelombang murid puncak Dian berikutnya. Dari pagi hingga pagi, murid-murid Heng Yue berpasangan dan bertiga di lembah terus berlanjut tanpa gangguan. Selama periode itu, Ye Chen juga menembak beberapa kali, tetapi mereka semua adalah udang yang tidak berarti. Dia tiba-tiba bergegas keluar dan turun dengan sebatang tongkat, bahkan menyelamatkan bom asap. Setelah seharian penuh, dia memukuli lebih dari 20 murid puncak Dian, dan panennya tidak sedikit, cukup untuk mendinginkannya selama beberapa hari. Langit, entah kapan mulai gelap. Ye Chen menatap sinar terakhir matahari terbenam di langit, dan memutuskan untuk kembali. Namun, begitu dia bangun, dia melihat gelombang energi sejati datang dari ujung lembah, dan 2 sosok kabur datang dari arah hutan monster, dari jauh ke dekat, dengan cepat melintasi lembah. Human Yuan Rilem, 2. Ye Chen mundur diam-diam lagi, diam-diam menangkap 2 ikan besar. Baru setelah mereka semakin dekat, Ye Chen dapat dengan jelas melihat wajah mereka berdua. Yang satu lebih tinggi dan yang lainnya lebih rendah, yang lebih tinggi disebut Wang Heng, yang berpunggung raksasa, penuh amarah dalam semangat sejatinya, ototnya sangat meledak, dia terlihat seperti biksu yang kuat, dan yang lebih rendah disebut Song Yu, dia agak feminin, dengan tubuh yang ramping dan fitur yang cantik dan lembut, mereka yang tidak tahu mengira dia perempuan. Kekuatannya sedikit lebih lemah dari Qi Hao, jadi aku bisa melakukannya. Melihat Wang Heng dan Song Yu memasuki jangkauan penyergapannya, Ye Chen mengeluarkan 2 jarum beracun. Alam asal manusia tidak sebanding dengan alam kondensasi Qi. Ye Chen berpikir tidak mungkin mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan identitasnya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan beberapa metode kehidupan manusia tingkat rendah. Dengan mengingat hal ini, Ye Chen melambaikan tangannya dan membuang bom asap terlebih dahulu. Hati-hati, kewaspadaan Wang Heng dan Song Yu tidak rendah, melihat benda tak dikenal terbang tiba-tiba, mereka semua mengorbankan pedang roh mereka. Ledakan, bom asap meledak, dan asap tebal menyebar lagi. Siapa itu? Wang Heng yang kekar tiba-tiba menjadi geram. Zeng, ada sedikit suara dentang, dan jarum beracun setipis bulu sapi menembus udara dan menusuk lengan Wang Heng, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Di sisi lain, situasi Song Yu sama. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika dia ditusuk dari belakang oleh jarum beracun. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, saling membelakangi, menghembuskan energi sejati mereka, dan dengan panik membubarkan asap di depan mereka. Segera, keduanya merasa ada yang tidak beres. Kakak senior Wang, apakah kamu merasa pusing? Song Yu terhuyung. Sedikit. Wang Heng menggelengkan kepalanya, hanya merasakan seluruh tubuhnya sangat lembut, dan bahkan energi aslinya telah kembali menjadi tenang, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya. Jarum beracun pria tua bungkuk itu benar-benar mendominasi. Ye Chen, yang berada dalam kegelapan, melihat penampilan Wang Heng dan Song Yu, tidak bisa menahan nafas, dan diam-diam berpikir bahwa jarum beracun itu harus digunakan dengan hemat. Jarum beracun yang mendominasi digunakan di sini, sungguh sia-sia. Ledakan, ledakan, 2 suara terdengar berturut-turut, dan keduanya dipukul di bagian belakang kepala dengan benda keras, lalu jatuh pingsan. Jangan salahkan aku, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan tuanmu. Ye Chen berjalan keluar, menyeret setiap orang dengan 1 kaki dengan 1 tangan, dan dengan cepat bersembunyi di hutan. Seperti 20 atau lebih murid puncak Dian sebelumnya, tas penyimpanan Wang Heng dan Song Yu disita, dan Ye Chen mencari semua barang berharga di tubuh mereka. Setelah melakukan ini, Ye Chen menghilang di malam hari sebelum pergi. Dia tidak lupa mendetoksifikasi Wang Heng dan Song Yu. Segera, hutan gelap gulita itu dirusak oleh raungan berturut-turut. Murid-murid puncak Dian yang pingsan oleh Ye Chen semua terbangun, melihat tas penyimpanan mereka, semua barang berharga mereka dan bahkan pakaian mereka hilang, mereka mengucapkan kutukan yang menghancurkan bumi. Pada malam hari, sekelompok murid dari puncak Dian terhuyung-huyung ke Lingshan dari Heng Yue Song.
Apa situasinya? Melihat kelompok murid di Yang Peak ini, sudut mulut Sekte Heng Yue berkedut beberapa kali. Saya tidak menyalahkan mereka karena begitu terpana, alasan utamanya adalah sulit bagi 20 atau lebih murid puncak di Yang ini untuk tidak menarik perhatian. Yang terpenting bukan hanya satu orang yang terlihat begitu malu, tapi lebih dari 20 orang, yang seolah menjadi pemandangan terindah di malam hari. Apakah mereka semua telah dirampok? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Gerakan ini terlalu besar, bajunya telah dirobek, betapa laparnya si pembunuh. Dia mendengar raungan histeris Ge Hong. Ye Chen, dalang yang melakukan semua ini, saat ini sedang menghitung rampasannya di taman spiritual kecil. Panen hari ini lebih dari 2 kali panen kemarin, yang terpenting adalah kontribusi Wang Heng dan Song Yu. Lilin berkedip-kedip di rumah. Ye Chen memasukkan batu roh, cairan roh, dan senjata roh ke dalam tas penyimpanan, tetapi memegang gulungan kuno di tangannya. Gulungan kuno itu sedikit rusak, mungkin karena usia, sehingga permukaan gulungan itu sedikit menguning. Seni memurnikan artefak. Kaisar Bela Diri. Bab 29. Kerajinan pemurnian artefak. Ye Chen menggosok dagunya dan melanjutkan membaca. Segera, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Ye Chen. Sebab, gulungan kuno ini mencatat metode pemurnian senjata, yang memperkenalkan secara detail bahan berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk memurnikan senjata, cara memurnikan senjata, dan cara meredam senjata. Ini adalah harta karun. Ye Chen tidak bisa menahan tepuk tangan di dalam hatinya. Setelah membaca seni memurnikan senjata, Ye Chen merenung sejenak, dan memiliki rencana di benaknya, yaitu menyempurnakan senjata sendiri. Meskipun pedang Tian Kue mudah digunakan, karena beratnya, itu akan sangat memperlambat kecepatan. Jika pedang Tian Kue dibuang selama duel, kecepatannya akan sangat meningkat. Kemudian jika Anda memiliki senjata tajam di tangan Anda saat itu akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengambil gulungan kuno artefak Refining Jewel lagi, dan mempelajarinya dengan cermat. Dia hanya duduk di sana sepanjang malam. Di pagi hari, dia makan lebih awal, lalu mengurung diri di pintu lagi. Baru di pagi hari dia benar-benar meletakkan gulungan kuno artefak Refining Art. Senjata membutuhkan api, dan api sungguhan dibuat khusus untukku. Sudut mulut Ye Chen dipenuhi dengan senyuman, dan Raja Jalan Rahasia Heng Kong menjaga begitu banyak pemurnian senjata, tetapi dia hanya bisa menonton karena dia tidak punya api. Dia menamparkan tas penyimpanan, dan kemudian terdengar suara dentang, dan satu demi satu senjata spiritual bercahaya terbang keluar, termasuk pedang roh, pisau besar, tombak panjang, dan palu godam. Ini semua terjadi saat dia merampok siswa puncak Dian. Pada saat ini, dia ingin menggabungkan artefak spiritual ini menjadi satu tungku dan mengekstraksi bagian paling penting yang terkandung di dalamnya. Lakukan saja. Dengan pikiran, Ye Chen memanggil api yang sebenarnya. Dengan ilham dari pikirannya, api asli berubah bentuk dan diringkas menjadi tungku oleh Ye Chen. Segera, dia melemparkan pedang roh yang bersinar ke dalam tungku, dan kemudian dengan hati-hati mengendalikan nyala api, perlahan-lahan menghilangkan kotoran di pedang roh dan memanaskan bagian yang paling halus di dalamnya. Segera, pedang roh itu dilebur oleh suhu tinggi dari api asli, dan disempurnakan menjadi cairan seukuran kepalan tangan oleh Ye Chen. Cairannya penuh dengan warna belang-belang, pedang rohnya tidak bermutu tinggi, dan bahan pemurniannya tidak bagus, sehingga ada terlalu banyak kotoran di dalamnya, dan pada saat ini, di bawah penempaan api yang sebenarnya, semuanya mereka muncul. Saat nyala api naik, Ye Chen tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan menghilangkan kotoran di dalam cairan. Setelah setengah jam, cairan yang semula seukuran kepalan tangan diasah menjadi seukuran kuku. Meski kecil, itu adalah bagian yang paling klasik. Dengan pikiran, Ye Chen menerbangkan cairan seukuran kuku. Begitu keluar dari kompor, cairan paku kembali ke bentuk padat karena penurunan suhu yang tiba-tiba, dan Ye Chen meraihnya di tangannya, seperti kristal, bersinar terang dan sangat keras. Dengan awal yang baik, Ye Chen penuh energi. Api tungku berkobar, dan dia melemparkan palu ke dalamnya, lalu mengulangi tindakan menempa pedang roh. Waktu berlalu, dan malam segera tiba. Selama periode ini, Ye Chen gagal berkali-kali, karena dia gagal mengendalikan api yang sebenarnya dengan baik, sehingga esensi yang terkandung dalam senjata spiritual pun dilebur menjadi abu terbang. Namun, dia bukannya tanpa keuntungan. Di sampingnya,
Ada banyak pecahan kristal besar dan kecil, ini adalah esensi yang dimurnikan dari senjata spiritual. Baru pada larut malam Ye Chen mengekstraksi semua esensi senjata roh. Panggilan, langkah pertama, selesai. Dia mengembuskan napas panjang dari udara keruh, dengan ekspresi lelah di wajahnya. Baru sehari semalam, dan ada janggut-janggut di sudut mulutnya, dan mata merah. Menyempurnakan esensi dari banyak senjata spiritual, dia telah menyelesaikan langkah pertama, dan langkah selanjutnya adalah menyatukan esensi dari senjata spiritual ini bersama-sama, dan kemudian melewati ribuan amarah dengan api sungguhan, yang dianggap selesai. Sebotol cairan roh giok dituangkan ke mulutnya, Ye Chen mengisi kembali konsumsi tubuhnya, dan kemudian memulai langkah kedua fusi. Itu masih kompor yang menyala, dan Ye Chen memasukkan esensi dari banyak senjata spiritual halus ke dalamnya. Segera, di bawah nyala api asli, esensi padat dari senjata spiritual berubah menjadi cairan lagi, dan kemudian dikendalikan oleh Ye Chen untuk terus melebur menjadi satu. Fusion selesai. Saat ini, dia sedang memegang sepotong besi merah seukuran batu bata di tangannya, yang merupakan bentuk dari banyak esensi senjata roh yang menyatu. Besi merah sangat luar biasa, menyatu dengan banyak esensi, bersinar dengan cahaya merah, sangat keras, esensi yang tak tertandingi. Sudah pasti merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata. Jika disuling menjadi senjata, secara alami tidak akan lemah. Setelah mengumpulkan besi merah, Ye Chen melangkah keluar ruangan dan melompat keluar dari kuburan kecil, karena pasti ada keributan di kerja keras berikutnya, dan dia tidak ingin mengganggu istirahat Zhang Fengnian dan Hua. Setelah menemukan tempat rahasia, Ye Chen memadatkan api yang sebenarnya menjadi bentuk tungku lagi. Kemudian, dia melemparkan besi merah ke dalamnya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen dengan hati-hati mengendalikan nyala api, terus-menerus mengeraskan besi merah, dan membuatnya menjadi bentuk pedang. Ini adalah proyek yang sangat memakan waktu. Butuh Ye Chen 6 jam penuh untuk menempa pedang kosong yang kikuk. Bilahnya masih diadu dan sangat kasar. Ngomong-ngomong, bentuk pedangnya ada di sana. Setelah menyeka keringat panasnya, Ye Chen terus memurnikan tanpa tergesa-gesa, dan suara dentang berlanjut. Proses ini sangat panjang. Ye Chen melewati 3 putaran siang dan malam dari malam ke pagi, dan dari pagi ke malam, tanpa berhenti sejenak. Selama periode ini, pedang kosong yang kikuk ditempa sedikit demi sedikit, dan lubang serta lekukan pada pedang juga dihaluskan sedikit demi sedikit olehnya. Dia seperti seorang pematung yang tidak bisa mentolerir kekurangan apapun pada pedangnya. Zeng, saya tidak tahu kapan, ketika pedang pertama berbunyi, Ye Chen menunjukkan senyum puas untuk pertama kalinya di wajahnya yang lelah. Setelah 4 hari 4 malam, pedangnya akhirnya disempurnakan. Dengan tamparan di atas kompor, pedang panjang merah itu terguncang, dan Ye Chen meraihnya di tangannya. Kemudian, dia memotong telapak tangannya, dan darah mengalir keluar di sepanjang gagangnya, dan menutupi bilahnya. Ini adalah pedang pengorbanan dengan darah, langkah terakhir dalam menyempurnakan senjata. Segera, darahnya meresap ke dalam pedang merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Zeng, segera, pedang merah itu bergetar sedikit, dan terdengar suara nyanyian, dan cahaya merah bermekaran, yang sangat elastis di bawah sinar bulan dan bintang. Cahaya pedang bersinar, seolah-olah memiliki ketajaman yang tak terkalahkan. Memegang pedang panjang di tangannya, Ye Chen menebas dengan pedang. Ledakan, tidak jauh dari sana, sebuah batu besar terbelah seperti tahu, dan pedang merah itu sangat tajam. Mulai sekarang, namamu adalah Qi Xiao. Ye Chen dengan lembut membelai pedang merah itu, membelainya. Ini adalah upayanya yang melelahkan dalam beberapa hari terakhir, dan itu juga merupakan produk akhir dari pemurnian. Pertamanya, yang pasti merupakan peringatan. Memegang pedang Tianque dan Qi Xiao, Ye Chen berbaring dengan nyaman di atas batu. Besok, terus pukul getahnya. Dengan senyuman di bibirnya, Ye Chen masih tidak lupa untuk melihat ke puncak Dian yang megah di Hengyue Lingshan. Ada harga yang harus dibayar untuk berkomplot melawanku. Ye Chen mencibir. Sudah hampir 5 hari sejak dia mengalahkan getah di gunung belakang Hengyue, Ye Chen yakin bahwa Ge Hong telah menurunkan kewaspadaannya, yang berarti sudah saatnya dia kembali. Kaisar bela diri. Bab 30. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen mengenakan jubah hitam dan pergi ke Hengyue Lingshan. Untuk pertama kalinya Yiru, dia langsung datang ke gunung belakang, lalu berganti pakaian compang camping,
mengacak-acak rambutnya, mengoleskan lumpur di wajahnya, dan akhirnya bersembunyi di rerumputan yang subur. Setelah menyelesaikan pemungutan suara ini, berhentilah. Ye Chen membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya sambil memperhatikan murid-murid Heng Yue lewat. Dia berpikir bahwa dia bijaksana dan terencana dengan baik. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus dalam segala hal. Jika itu baik, biarkan saja, entah di mana akan ada kekurangan yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan itu akan membawa bencana kematian bagi dirinya sendiri. Saat langit benar-benar cerah, secara bertahap ada lebih banyak orang di gunung di belakang Heng Yue Song. Namun, Ye Chen menemukan fenomena aneh, yaitu tidak ada murid puncak Dian yang datang untuk memetik rumput roh hari ini datang sendiri, atau berkelompok 3 atau 5, dan semuanya datang berkelompok. Pilih rumput roh dan bentuk tim. Di antara rumput liar, Ye Chen mencibir. Tampaknya murid-murid puncak Dian telah belajar menjadi pintar, dan mereka membentuk tim untuk mengumpulkan rumput roh karena takut seseorang akan memukul mereka dengan getah dari belakang. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen sedikit bingung. Meskipun dia percaya bahwa dia tidak takut pada murid puncak Dian manapun dengan tingkat dan kekuatan kultivasinya saat ini, bahkan jika mereka berada dalam kelompok kecil, Ye Chen masih memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan mereka semua. Namun, ini bukan lembah. Jika mereka gagal menangkap mereka semua pada saat pertama, pasti akan ada masalah, dan lebih banyak orang akan tertarik. Itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Sambil berjuang, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya dari kejauhan. Mata pria itu merah, wajahnya suram dan menakutkan, seolah-olah semua orang berutang batu roh padanya. Perhatikan baik-baik, bukankah itu Zhao Long? Kamu berani keluar sendirian, kamu tidak seberani itu. Di rumput liar, Ye Chen mencibir, dan dia sudah mengeluarkan batang besi hitam dari tas penyimpanan. Namun, saat Ye Chen hendak pergi, dia menemukan bahwa Zhao Long juga mengeluarkan batang besi hitam dari tas penyimpanan, dan Ye Chen terkejut di tempat. Ye Chen tidak bergerak, tapi mundur lagi. Tatapannya mengikuti sosok Zhao Long, dan dia melihat Zhao Long berjalan lurus di belakang seorang murid puncak Tianyang dengan tongkat besi hitam, dan kemudian mengayunkannya dengan rapi, dan murid puncak Tianyang itu jatuh di tempat. Dengan baik, Ye Chen membuka mulutnya dan membeku di tempat. Biarkan puncak Tianyang Anda berkomplot melawan puncak Dian saya, dan biarkan puncak Tianyang Anda berkomplot melawan puncak Dian saya. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, Zhao Long mengayunkan tongkat besi lagi, dan memukul keras Tianyang yang pingsan. Pada murid Feng, begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dengan baik, dua insiden pemukulan getah sebelum dan sesudah, dan Gehong dari puncak Dian, semuanya disalahkan pada puncak Tianyang. Melihat pemandangan ini, Ye Chen, yang berada di rerumputan, mau tidak mau menggosok bagian tengah alisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, targetnya adalah puncak Dian, tetapi dia tidak menyangka bahwa puncak Dian percaya bahwa puncak Tianyang adalah pembunuhnya. Untuk sesaat, wajah Ye Chen menjadi sedikit lebih cerah, dan dia mengerti mengapa murid-murid puncak Dian membentuk tim untuk datang ke gunung belakang hari ini, dari mana mereka datang untuk memetik rumput roh. Benar saja, teriakan, seperti membunuh babi segera datang dari arah timur laut. Jeritan lain datang dari arah barat laut. Jeritan dari tenggara juga mengikuti. Lalu datanglah arah barat daya, dan jeritan-jeritan itu menakutkan. Segera, terdengar suara, dan orang-orang dari segala arah berkumpul di sisi ini, semua murid puncak Dian, dan masing-masing memegang tongkat besi hitam di tangan mereka. Saya mengetuk 2 dari puncak Tianyang. Saya mengetuk 3 dari puncak Tianyang. Saya mengetuk 1 dari puncak Tianyang, dan 2 dari puncak Renyang. Para murid dari puncak Dian melaporkan hasil mereka, dengan ekspresi di wajah mereka. Atau kebencian, atau penyegaran, atau kegembiraan. Mundur, mengikuti lambaian tangan Zhao Long, murid-murid puncak Dian mundur dari gunung belakang sekte Heng Yue. Setelah semua orang pergi, Ye Chen melompat keluar dari rumput liar, menggaruk telinganya dengan batuk kering, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kemudian, dia juga mengenakan jubah hitam, dan buru-buru mundur dari gunung belakang Heng Yue Zong. Ini tempat sudah menjadi tempat yang benar dan salah, dan kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia tahu bahwa untuk beberapa hari mendatang, gunung di belakang sekte Heng Yue tidak akan damai lagi.
Orang-orang di puncak Diang akan mengira bahwa orang-orang di puncak Renyang dan puncak Tianyanglah yang berkomplot melawan mereka. Puncak Renyang mengira itu adalah hantu dari puncak Tianyang. KTT Tianyang mengira itu adalah kesalahan Renyang Feng. Tiga puncak utama dari sekte luar mengandung satu sama lain, dan selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan tentu saja, saling curiga tidak bisa dihindari. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang pertama kali terkena getahnya, pasti akan sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Mengapa? Ye Chen menggosok pelipisnya, kejahatan yang luar biasa. Dia sudah bisa membayangkan beberapa hari ke depan, ketika para murid dari tiga puncak utama pergi ke gunung belakang untuk mengumpulkan ramuan, mereka pasti akan membawa tongkat besi hitam bersama mereka. Setelah meninggalkan gunung belakang Heng Yuezong, Ye Chen pergi ke paviliun Wanbao. Tepat setelah masuk, Pang Dahai, yang sedang mempelajari buku-buku kuno di belakang meja, menatap Ye Chen, dan berkata dengan marah, "Nak, apa maksudmu dengan mengenakan jubah hitam di siang bolong?" Tanda seru. Ye Chen terkekeh, dia tidak ingin orang tahu bahwa dia telah pulih secepat mungkin, jadi dia mengenakan jubah hitam, tidak pernah berpikir bahwa dia masih tidak bisa lepas dari pandangan Pang Hai. Setelah menderita lebih dari 100 cambuk api, kamu bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan begitu cepat, nak, tulangmu cukup kuat. Pang Dahai meletakkan buku kuno itu, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan mata tajam, seperti jika dia ingin melihat melalui beberapa petunjuk. Elder, kamu juga tahu tentang fakta bahwa aku dicambuk dengan api. Omong kosong, tidak ada seorang pun di pintu luar yang tahu. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, dan kemudian menyerahkan tas penyimpanan, penatua, bunga Sueyulan. Setelah menerima tas penyimpanan, Pang Dahai melirik ke dalam dan menemukan bahwa ada sebanyak 6.000 batu roh, dan bahkan dia tidak dapat membantu tetapi terkejut bahwa seorang siswa magang di alam kondensasi Qi memilikinya. Banyak batu roh, tidak masalah. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh? Meskipun Pang Dahai tidak memiliki kebiasaan untuk menanyakan intinya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku mengambilnya, kamu mengambilnya terlalu banyak, semoga berhasil, semoga berhasil. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Katakan padaku lain hari, dan aku akan mengambilnya juga. Pang Dahai melirik Ye Chen, dan akhirnya tidak bertanya lebih jauh, tetapi mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen memasukkannya ke dalam pelukannya, tetapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatap Pang Dahai dan bertanya, "Penatua, apakah paviliun perpustakaan Heng Yuezong kami terbuka untuk murid magang?" Pada hari terakhir setiap bulan, hanya hari itu yang akan terbuka untuk murid magang. Petik 2. Jadi 3 hari kemudian, Ye Chen bergumam pelan, berbalik dan berjalan keluar dari paviliun Wanbao. Setelah Ye Chen pergi, Pang Dahai mengelus janggutnya, mata lamanya penuh dengan makna yang dalam. Anak ini benar-benar aneh. Bersambung.